Bapak Ibu, saudara-saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan untuk hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, hidup kami adalah anugerah Tuhan. Engkau sudah memberikannya kepada kami. Berikanlah kami kekuatan Tuhan untuk menjalani dan menjadi anak-anak-Mu yang memberi buah bagi kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Nah, bacaan kita pada hari ini, Injil Yohanes pasal 12 ayat 24, berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah kata firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, gelap dan terang adalah bagai dua sisi sebuah mata uang. Terang baru lengkap jika ada gelap, dan gelap hanya berarti karena ada terang. Kita tidak mungkin hanya melihat terang atau hanya melihat gelap. Dalam terang, kita tahu bahwa ia bermakna karena ada gelap, dan gelap menjadi tak menghancurkan karena ada terang. Dalam situasi terinfeksi virus COVID kemarin, saya merasa bahwa seolah hidup menjadi gelap. Pada mulanya memang masih terasa sehat, tapi kemudian menjadi lemah. 2 hari kemudian merasa sehat lagi, tetapi lalu ambruk lagi. Sampai pada suatu ketika, tubuh ini memaksa untuk terlelap, lunglai, tak bertenaga. Dibarengi dengan sekujur badan ngilu dan sakit kepala yang bukan kepalang. Seolah merasa tak ada daya dalam hidup. Pada saat itu seolah hidup ini dikuasai oleh sang gelap. Dalam keadaan seperti itu yang dapat saya lakukan adalah hanya bersandar kepada Tuhan, Sang Empunya hidup. Karena tak ada lagi harapan untuk bersandar pada apapun di dunia ini selain kepadanya. Sungguh bersyukur Tuhan mengulurkan tangannya melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka memberikan semangat, membangkitkan mental, memberikan petunjuk karena pernah mengalaminya, memberikan makanan, susu, madu, vitamin-vitamin, obat-obatan, alat-alat yang sangat saya butuhkan dalam keadaan itu. Dan berbagai macam bantuan materi dan moral, bahkan spiritual lainnya. Juga tak saya lupakan pendampingan pagi dan malam hari oleh Dokter Bukit. Tak jemu saya berterima kasih pada mereka yang mengasihi saya. Kiranya Tuhanlah yang membalas mereka berlipat kali ganda atas segala kasih dari buah iman yang telah mereka berikan. Gelap seperti pengalaman ini tak hanya akan berarti jika kita tak menghayati bahwa segalanya itu membuat kita sangat menghargai secercah cahaya sekalipun. Keadaan yang sangat melemahkan, yang membuat saya tak berdaya, membuat kita amat sangat, seberapapun cercah pemulihan yang saya yakini hadir dari Sang Ilahi, sungguh berharga. Sungguh dalam keadaan ini, seperti juga yang muncul dari percakapan dengan penatua Sondang yang juga penyintas COVID, mengatakan, amin, Tuhan Yesus baik, bukti kebaikan Tuhan. Kalau Dia menghendaki kita hidup, kita akan hidup, no matter. Badan kita sangat tidak rendah imun, maksudnya saya yang dalam keadaan rendah imun. Ungkapan penatua Sondang itu membalas kalimat saya yang sebelumnya mengatakan, saya tuh sangat bersyukur. Kan saya ada masalah imunitas.
Terus ini penyakit serang imun lagi. Tuhan kasih kesembuhan, itu anugerah. Sungguh, kelepasan dan pemulihan ini hanya terjadi karena Tuhan saja. Semuanya ini juga hendak menyatakan bahwa jika saya terlepas dari COVID ini bukan karena kebaikan dan kerja keras saya. Bahkan juga bukan karena kerja keras dan doa semata-mata, melainkan hanya karena Tuhan. Doa dan segala usaha adalah bentuk iman dan ketergantungan kita kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Bersama dengan seluruh keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena virus ini atau karena penyakit lain, saya percaya bahwa saudara sebagai kekasih dan keluarga telah berdoa dan mengusahakan dengan kerja keras agar virus ini tidak merenggut anggota keluarga saudara. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memiliki kuasa untuk mengambil agar mereka kekasih kita ini ada dalam damai sejahtera Tuhan, dalam kekekalan abadi bersama Dia. Para kekasih kita yang telah meninggalkan kita telah mengalami terangnya yang abadi. Kiranya dengan ini setiap keluarga yang berduka karena mengingat kekasih hati yang telah direngut dari kita karena virus ini atau karena hal lain, tetap melihat dan beriman bahwa terang Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan damai abadi dari Tuhan telah dimiliki oleh mereka. Nah, kita yang mengalami masa gelap karena virus yang merajalela ini, percayalah, seperti firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini, kita ini bagai benih yang jika sungguh akan tumbuh dan menghasilkan buah, maka kita akan mengalami kematian dahulu di dunia bawah yang gelap dan membuat kita tak berdaya. Barulah kemudian dengan kuasa Tuhan kita akan mengalami kebangkitan iman, mental, spiritual. Kita akan tumbuh membawa terang. Ini adalah tujuan hidup kita. Kita yang mau tumbuh akan mengalami kematian terlebih dahulu. Karena setelah itu barulah kita akan tumbuh. Mungkin saja kematian yang kita alami akan berulang-ulang kali karena Tuhan sedang membentuk kita kekasih hatinya. Sampai suatu saat nanti kita mengalami kematian dan kebangkitan yang membawa kita pada terang abadi bersama dengan Tuhan dalam keabadian kekal. Yang penting kita kini diizinkan untuk mengalami kematian atau kegelapan di bumi ini. Apakah kematian kita membentuk kita bagai benih yang sedang ditanam? Mari bersukacitalah melihat dan merasakan daun kecil yang hijau yang mulai muncul dalam hidupmu. Bersukacitalah menghirup wanginya bunga kuncup yang mulai mekar dari hidupmu. Berbahagialah ketika kau dapat menghasilkan buah segar yang menyehatkan, lalu buahmu itu memberi kehidupan pada sekitarmu. Bersyukur, berbahagia kita. Tidak selalu karena kita menerima buah, tetapi bersyukur karena ketika pohon hidupmu, pohon hidup kita itu menjadi berbuah dan menjadi berkat bagi orang di sekitarmu, di sekitar kita. Kita bersyukur bukan selalu karena kebaikan kita dibalas dengan kebaikan, namun kita terlebih bersyukur ketika kehidupan dari Tuhan ini membuat kita dapat memberi buah pada sekitarnya. Kita sangat bersyukur dan berbahagia ketika gelap kita menghantar pada terangmu, terang kita. Terang yang memberi kita secerca harapan
untuk selalu berbuah. Tuhan bersamamu selalu. Amin.